video profil dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Menarik bukan? Untuk selanjutnya, yuk kita perkenalan dulu dengan kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Cahyani dengan NIM 2019-12005 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Fikri Septian dengan NIM 2019-12017 jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Maria Goreti Yuliana Murtomo dengan NIM 2019-12027 jurusan akuntansi. Perkenalkan, saya Maria Marita Boruknaban dengan NIM 2019-12029. Halo, perkenalkan, nama saya Oktaviani Erika Kapilaja dengan NIM 2019-12034. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai akuntansi forensik dan fraud. Oleh karena itu, yuk kita simak videonya. Akuntansi forensik adalah tindakan menentukan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengkonfirmasikan data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya untuk menyelesaikan sengketa hukum saat ini ataupun masa mendatang. Data histori ini juga digunakan untuk evaluasi data keuangan dalam penyelesaian sengketa hukum di masa mendatang. Jadi jelas bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan, atau dengan fraud yang pada akhirnya akan dibutuhkan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Yang kedua, segitiga akuntansi forensik. Dalam akuntansi forensik dikenal adanya istilah segitiga akuntansi forensik. Segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin ilmu akuntansi, hukum, dan auditing. Segitiga akuntansi forensik itu sendiri menghubungkan tiga aspek, yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausalitas. Titik pertama segitiga akuntansi forensik adalah kerugian. Titik kedua adalah perbuatan melawan hukum, dan titik ketiga adalah hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Masing-masing ketiga aspek tersebut saling berhubungan erat tanpa bisa dipisahkan. Kerugian timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum. Tanpa perbuatan melawan hukum, tidak ada yang dapat dituntut untuk dapat mengganti kerugian, serta adanya keterkaitan antara kerugian dan unsur perbuatan melawan hukum. Akuntansi ini dapat digunakan dalam dua sektor, yaitu sektor publik dan sektor private. Kedua sektor ini menyebabkan kerugian. Pada sektor publik, kerugiannya menyangkut keuangan negara, dan pada sektor private terjadi karena adanya pelanggaran perjanjian. Tugas akuntansi forensik. Akuntansi forensik bertugas untuk mengumpulkan bukti untuk mengetahui keabsahan transaksi akuntansi yang kompleks. Akuntansi forensik dapat memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Dalam urusan pengadilan atau litigation, akuntansi forensik memiliki tugas memberikan pendapatnya mengenai hukum, tetapi mereka juga dapat berperan di luar pengadilan atau non-litigation seperti pada perumusan alternatif dalam menyelesaikan perkara di sebuah sengketa, perhitungan dampak dari pelanggaran kontrak, atau perhitungan ganti rugi dari sebuah perkara. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Sedangkan Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik. Sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini, belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuat berkat kemampuan akuntansi
forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Keahlian akuntansi forensik. Ada 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik. Yang pertama ada analisis deduktif. Analisis deduktif ini merupakan kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Yang kedua ada pemikiran yang kritis. Ini merupakan kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Yang ketiga ada pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Ini merupakan kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi, khususnya situasi yang tidak wajar. Yang keempat ada fleksibilitas penyidikan. Fleksibilitas penyidikan merupakan kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Yang kelima ada keahlian analitik. Keahlian analitik merupakan kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada, bukan apa yang telah ada. Yang keenam ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Yang ketujuh ada komunikasi tertulis, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini. Dan yang kedelapan ada pengetahuan tentang hukum. Ini merupakan kemampuan untuk mengetahui proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti. Dan yang kesembilan ada composure. Composure merupakan kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam keadaan situasi tertekan. Dalam dunia akuntansi, fraud merupakan salah satu jenis kesalahan yang sering ditemukan. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, adalah suatu tindakan yang disengaja oleh individu atau lebih dalam manajemen, guna memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Selanjutnya, klasifikasi fraud. The Association of Certified Fraud Examiners mengklasifikasikan kecurangan ke dalam 3 bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset perusahaan. Jenis kecurangan ini yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur. Kecurangan laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan, atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Jenis kecurangan ini termasuk sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Nah, penyebab terjadinya fraud ada 3. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan terjadi karena ada terjadinya dorongan yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh beberapa alasan. Mulai dari dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi. Dan yang kedua, adanya peluang. Ketika terdapat peluang, maka disitulah ada kesempatan yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Faktor ini biasanya didorong karena lemahnya internal kontrol dalam perusahaan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kembali beberapa poin penting
terkait materi-materi yang telah disampaikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan kecurangan. Selanjutnya, di dalam akuntansi forensik dikenal adanya istilah segitiga akuntansi forensik yang menghubungkan 3 aspek, yaitu kerugian, perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Lalu, ruang lingkup akuntansi forensik menurut lembaga yang menerapkannya dibedakan menjadi 2, yaitu sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua sektor tersebut adalah pada sektor publik berkaitan dengan keuangan negara, sedangkan pada sektor swasta berkaitan dengan penilaian bisnis. Selanjutnya, tugas dari akuntan forensik dibagi menjadi 2, yaitu tugas dalam urusan pengadilan atau litigasi dan di luar urusan pengadilan atau non-litigasi. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia dimulai pada tahun 1997 sampai hari ini. Meski dalam praktiknya masih belum maksimal, tapi akan terus berkembang dan mengalami pembaharuan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Di dalam akuntansi forensik diperlukan kompetensi, keahlian antara lain analisis deduktif, yaitu kemampuan menganalisis kejanggalan, pemikiran yang kritis, pemecahan masalah dengan pendekatan yang tidak terstruktur, fleksibilitas penyidikan, keahlian analitik, komunikasi lisan dan tertulis, pengetahuan hukum, dan composure, yaitu kemampuan menjaga sikap tenang meski di dalam situasi tekanan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait fraud. Fraud merupakan serangkaian ketidakberesan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan beberapa pihak. Fraud dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu penyimpangan atas aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Selanjutnya, penyebab terjadinya fraud antara lain adanya tekanan dengan alasan sosial, ekonomi, dan emosional, adanya peluang dan rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatan yang salah. Demikian beberapa poin dari keseluruhan materi yang telah disampaikan. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami materi terkait akuntansi forensik dan kecurangan. Terima kasih.